Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada video kali ini kita akan menyelami kisah agung tentang penciptaan hewan dari air versi Islam, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sebuah perjalanan panjang yang memperlihatkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan. Dalam kesunyian kosmos, sebelum gunung berdiri, sebelum langit ditinggikan, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Allah masih dalam ketiadaan, sampai Allah menetapkan untuk menciptakan makhluk, sebagai tanda kekuasaannya. Allah berfirman, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian, yang lain, berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Ayat ini menjadi awal petunjuk, bahwa kehidupan berawal dari air. Dalam Al-Quran disebutkan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30. Para ulama menjelaskan bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk hewan, memiliki hubungan dengan air, baik secara asal penciptaan maupun kebutuhan hidup. Air adalah simbol kehidupan. Dari sinilah Allah memulai penciptaan hewan, sebagai makhluk yang akan memenuhi bumi. Dalam riwayat disebutkan malaikat bertanya kepada Allah ketika Allah menciptakan makhluk hidup, apakah engkau menciptakan mereka untuk taat atau bermaksiat? Maka Allah berfirman, di antara mereka ada yang taat dan ada yang tidak. Di situ ada ujian bagi manusia dan tanda kekuasaanku. Di sini, hewan diciptakan bukan hanya sebagai makhluk, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Al-Quran membagi penciptaan hewan menjadi beberapa jenis. 1. Hewan yang merayap. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Quran Surat An-Nur ayat 45. Ini mencakup ular, ulat, dan sebagian hewan laut. 2. Hewan berkaki 2. Termasuk burung dan unggas. Dan ada pula yang berjalan dengan 2 kaki. 3. Hewan berkaki 4. Seperti unta, kambing, sapi, kuda, dan binatang ternak lain. Dan ada pula yang berjalan dengan 4 kaki. 4. Hewan air. Riwayat dari Ibn Abbas menjelaskan bahwa asal penciptaan hewan dimulai dari air. Kemudian Allah mengeluarkan makhluk yang menjadi cikal bakal semua hewan. Hewan laut adalah tanda kekuasaan pertama yang tampak, karena air adalah sumber awal ciptaan. Allah berfirman, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz. Quran Surat Hud ayat 6. Hewan bukan hanya ciptaan, tetapi bagian dari takdir besar. Mereka menjaga tanaman, menyebarkan biji, menjadi saling bergantung dalam rantai makanan. Rasulullah bersabda, ada pahala dalam setiap makhluk hidup yang basah, bernyawa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa hewan memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Bahkan seorang pelacur diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini menunjukkan hubungan manusia dan hewan adalah ibadah. Sebagian ulama mengatakan, makhluk hidup pertama setelah malaikat adalah hewan laut, karena air adalah sumber penciptaan. Namun ini bukan dalil pasti, tetapi hikmah dari ayat Allah menciptakan hewan dari air. Yang jelas, keberadaan hewan muncul sebelum manusia, sebagai persiapan bagi kehidupan manusia di bumi. Sebagai contoh, keajaiban penciptaan hewan yang tertuang dalam Al-Quran. Unta, ayat kebesaran Allah. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Lebah, makhluk dengan mengilhamkan. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68.
Lebah bahkan memiliki ilham khusus, menunjukkan kesempurnaan Allah dalam menciptakan hewan. Burung, melayang tanpa jatuh. Burung terbang dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 79. Dan juga Allah menciptakan makhluk mikro, hewan kecil yang dijadikan tanda. Di zaman dulu, manusia tak mengenal mikroorganisme. Namun Allah sudah mengatakan, Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat An-Nahl ayat 8. Termasuk hewan kecil, mikroba, organisme air, semua berasal dari air. Di akhir cerita, disimpulkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Hewan diciptakan dari air sesuai ayat Al-Quran. Penciptaan hewan menunjukkan kebesaran Allah. Hewan adalah amanah, memberi makan dan berbuat baik kepada mereka adalah ibadah. Ciptaan hewan adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah yang membuat manusia merenung. Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190.